Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini, di mana kami boleh bersama-sama dengan saudara Siman kami yang lain, menaikkan pujian demi nama-Mu. Dan bersama-sama sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa, yang sanggup mengubahkan pikiran dan hati kami. Kami datang padamu memohon Tuhan, beri kami anugerah itu. Anugerah untuk boleh mengerti apa yang ada dalam hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dan juga anugerah supaya firman yang Kau sampaikan itu boleh mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, cara bertindak kami. Supaya hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami anak-anak-Mu tempat ini siap mendengar ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Ada satu mazmur yang indah, Mazmur 19. Kita akan membaca bagian ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 19. Saya tidak akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita akan sama-sama menyelidiki. Saya di STT mengajar hermeneutik, mengajar bagaimana menafsir Alkitab. Dan ketika kita membaca Mazmur, salah satu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat tema-tema yang ada dalam Mazmur ini. Dan kalau kita melihat Mazmur 19, sebetulnya di dalam Mazmur ini, ayat-ayat yang ada di situ bisa kita bagi menjadi dua tema. Jadi mari silahkan Bapak Ibu membaca bagian ini. Dan temukan bagian pertama sampai ayat berapa, bagian kedua mulai dari ayat berapa. Jadi ada dua tema, temanya dari ayat 1 sampai ayat yang keberapa silahkan Bapak Ibu Saudara temukan. Nanti saya akan tanyakan. Mazmur 19. Sudah ketemu? Ada perbedaan nomor ayat di dalam Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris kata keterangan di sana dalam bahasa Indonesia ayat 1, di dalam bahasa Inggris itu belum masuk ayatnya. Jadi dengan mereferensikan Alkitab bahasa Indonesia, tema yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keberapa? Ke-7 betul ya. Tema yang kedua ayat 8 dan seterusnya. Oke. Kalau Bapak Ibu bisa membedakan dua tema itu, pertanyaan saya adalah apa tema bagian pertama dan apa tema bagian kedua yang berbeda sehingga kita bisa membedakannya. Bagian yang pertama itu adalah tentang apa? Membicarakan tentang apa? Tentang alam, betul ya, tentang alam semesta begitu ya, matahari dan sebagainya. Bagian yang kedua membicarakan tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan. Nah, pertanyaan ketiga lebih susah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau tadi kita bisa melihat perbedaannya, pertanyaannya ada persamaannya enggak dua bagian itu? Karena kalau betul-betul beda tentu akan dipisahkan. Ini Mazmur 19, satu lagi Mazmur 20 mungkin. Tetapi itu masuk dalam satu Mazmur yang sama, pasti ada kesamaannya dong. Nah, pertanyaannya apa persamaan dua bagian itu? Alam semesta, firman Tuhan. Oh kayak nggak nyambung begitu ya. Apa persamaannya? Sama-sama? Sama-sama tentang Tuhan di dalamnya ya. Jadi LAI memberikan judul bagian ini, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya, itu bagian yang pertama. Dan yang kedua juga di dalam Tauratnya. Dua bagian ini sama-sama menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, tentang siapakah Tuhan.
Nah, hari ini kita sama-sama akan mempelajari topik ini. Topik yang saya pikir kita semua sudah tahu, tetapi kadang-kadang kita perlu diingatkan tentang betapa ini sesuatu yang penting, tentang pernyataan Tuhan. Kita tadi sudah melihat bagian pertama, pernyataan Tuhan. Tuhan menyatakan diri melalui karyanya. Bagian kedua, Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menyatakan diri, supaya kita mengenal Dia. Dan Tuhan melakukannya dalam berbagai cara. Mazmur 19 ini merayakan tentang dua pernyataan Tuhan ini. Ketika kita belajar teologi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian pertama pelajaran teologi tentang prolegomena, tentang firman Tuhan dan sebagainya, kita akan selalu ketemu dengan pernyataan ini. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bukan cuma bumi ini, seluruh alam semesta. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat. Di dalam pengakuan iman rasuli kita berkata, engkau adalah, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, khalik langit dan bumi. Tuhan yang tidak terselami dalam segala kebesarannya. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang suka menyatakan dirinya kepada kita karena Tuhan merindukan persekutuan dengan kita. Kita akan menghayati melalui bagian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 19 dikatakan sebagai untuk pemimpin bisuan Mazmur Daud. Para penafsir meyakini bahwa Mazmur 19 ini ditulis oleh Daud karena beberapa ciri-ciri yang ada di dalamnya. Misalnya di dalam ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pemazmur ini adalah orang yang sangat akrab dengan alam. Kita tahu bahwa Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Seorang gembala biasa ada di luar ruangan, ada di alam terbuka. Dan alamnya adalah di daerah timur tengah sana. Ketika sejauh mata memandang ada langit yang terbuka, ada lapangan yang luas. Dan kalau malam hari langit-langit itu juga menceritakan tentang banyak bintang. Ada ribuan bintang yang mereka bisa lihat. Kapan terakhir kali Bapak Ibu melihat ribuan bintang di langit? Kalau sudah lama sekali berarti kita perlu piknik ya. Pergi jauh-jauh dari Jakarta begitu ya. Melihat langit yang penuh dengan bintang seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, langit menceritakan tentang kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan tentang pekerjaan tangannya. Pernahkah kita berpikir bahwa langit adalah God's communication device? Sarana Tuhan berkomunikasi kepada kita. Pernah kepikir gitu enggak? Alam semesta, ciptaan Tuhan sedang menceritakan tentang siapa Dia. Waktu kecil Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar satu lagu. Lagunya saya pikir sangat biblikal dan kita semua sudah tahu. Pelangi-pelangi ya. Ada yang sudah lupa lagu ini? Semua masih ingat ya? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah, kuning, biru atau hijau ya? Saya kok jadi lupa. Merah, kuning, hijau ya. Di langit yang biru. Nah, bagian berikutnya menarik. Setelah melihat keindahan pelangi ciptaan Tuhan ini, dia bertanya, pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi alam semesta langit sedang menceritakan kepada kita tentang siapa penciptanya. Alam semesta adalah cara Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan diri. Dan Tuhan menyatakan diri kepada kita melalui alam semesta. Jadi ketika kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan, alam semesta itu sedang berbicara banyak tentang siapa penciptanya. Saudara-saudara, ketika kita belajar tentang makrokosmos, bicara tentang planet-planet, matahari, galaksi dan sebagainya. Ada lebih dari 100 miliar galaksi yang observable ya. Yang tidak observable ya kita nggak tahu, namanya juga tidak observable ya. Tapi 100 miliar galaksi. Ketika kita berkata Tuhan Maha Kuasa, how big is He? Di dalam pikiran kita. Tuhan yang besar sekali, jauh lebih daripada segala sesuatu. Bukan cuma makrokosmos, mikrokosmos. Keteraturan sampai level atom, neutron, quark dan sebagainya. Tuhan yang menciptakan keteraturan begitu rupa sehingga ada benda padat, benda cair, gas dan semuanya segala sesuatu Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Matematika itu menunjukkan juga bahwa alam semesta ini didesain secara intelijen. Bisa dihitung.
Bapak Ibu Saudara sekalian, alam semesta menceritakan tentang siapa Tuhan. Keindahan alam semesta. Rasa yang bermacam-macam itu juga bagian dari ciptaan Tuhan, bukan? Warna yang berwarna-warni bagian dari ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat warna-warni, kita melihat, wow Tuhan, luar biasa indah warna-warni ini. Rasa, musik, itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat binatang-binatang dan sebagainya, Tuhan yang sangat luar biasa kreatif melakukan itu semua. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita kenali tentang Tuhan kalau alam semesta menceritakan tentang Tuhan, ya, Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui alam semesta. Apa yang bisa kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Tuhan yang seperti apa? Dengan melihat alam semesta kita tahu bahwa Tuhan penciptanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar. Pikiran kita mau pecah rasanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian belajar ilmu pengetahuan dan melihat alam semesta yang begitu luas. Tuhan yang besar sekali menciptakan itu semua. Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi dengan melihat alam semesta. Tuhan adalah Tuhan yang seperti apa? Penciptanya adalah pencipta yang seperti apa? Tuhan yang masa cuma Maha Kuasa? Apalagi? Kreatif. Tuhan yang kreatif. Menciptakan dengan keanekaragaman. Warna, musik, rasa dan sebagainya. Tuhan yang luar biasa kreatif. Bikin asin, asem, manis dan sebagainya. Bayangkan kalau semua kita tidak bisa membedakan macam-macam rasa. Segala sesuatu rasanya seperti air putih begitu ya. Makan steak rasanya seperti air putih. Minum kopi rasanya seperti air putih begitu. Dan kita mungkin gak komplain karena kita taunya cuma itu begitu ya. So next time ketika kita makan, minum, mendengar musik yang indah, kita mengucap syukur Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang kreatif, Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan diri melalui ciptaannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama menceritakan tentang bagaimana Allah terus menyatakan diri. Ayat 3 mengatakan hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi pernyataan Allah melalui alam semesta itu berlangsung dalam segala titik-titik waktu, segala waktu, siang maupun malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi pesannya nyampe ke seluruh bumi. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bukan hanya segala waktu, tetapi juga segala tempat. Allah terus menyatakan dirinya ke seluruh umat manusia sehingga kita tidak dapat berdalih, kata Rasul Paulus dalam surat Roma. Dia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin keluar dari kamarnya. Ini bahasa puisi ya, sepertinya matahari itu malam-malam masuk ke dalam kemah gitu ya, tidur begitu ya. Pagi-pagi bangun, terus keluar dengan gembira menapaki hari ini. Gembira bagikan pahlawan hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit, beredar sampai ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Itu merupakan perayaan tentang Tuhan yang terus menyatakan diri kepada kita melalui alam semesta. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kepikir bahwa kalau dunia itu cuma ada di bumi saja yang ada orangnya gitu ya. Kenapa Tuhan bikin alam semesta begitu besar? Bukankah ini a waste of space ya? Gede banget alam semesta ini dan kita bahkan nggak bisa tahu batasnya di mana. Kok cuma ada manusia di bumi doang begitu ya? Terus buat apa Tuhan begitu ya? Pernah kepikir begitu nggak? Nanti kita bisa tanya sama Tuhan ya, nanti kalau ketemu dengan Tuhan. Tetapi satu jawaban Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu di sorga di bumi. Yang kelihatan yang tidak kelihatan, singgasana kerajaan, pemerintah, penguasa. Perhatikan segala sesuatu berarti segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan bukan hanya oleh dia tetapi juga untuk dia. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan hanya oleh dia tetapi untuk dia. Ketika kita melihat alam semesta, kita tidak bertanya what's in it for me, tapi what's in it for God. Dan Tuhan dimuliakan melalui seluruh ciptaannya. Allah yang besar, Allah yang menyatakan diri di dalam segala sesuatu. Having said that, Tuhan menyatakan diri melalui alam semesta. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan hanya dengan melihat alam semesta. Kalau tadi apa yang dapat, sekarang apa yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta.
kita bisa tahu tentang tujuan dan rencana Tuhan gak atas dunia ini dengan melihat alam semesta? Gak bisa. Kita bisa tahu apa yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka gak dengan melihat alam semesta ini? Gak suka. Kita gak tahu. Kita tahu gak tentang keselamatan yang Tuhan rencanakan di dalam diri Yesus dengan hanya melihat alam semesta? Tidak bisa. Ada banyak yang Tuhan bisa kita kenali dari alam semesta, tapi ada banyak yang tidak kita kenali dari alam semesta. Supaya kita bisa mengenal Tuhan, kita perlu sesuatu pernyataan Tuhan yang lebih daripada sekedar melihat karya ciptanya. Tuhan perlu berbicara kepada kita secara verbal. Itulah yang Tuhan lakukan. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan pada zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada kita. Ketika Allah berbicara, maka kita jadi tahu, oh itu tujuan dan rencana Tuhan. Allah berbicara kepada kita, kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi yang kemudian menyatakan firman Tuhan dan menuliskannya dalam Alkitab yang kita kenali sekarang ini. Kita melihat Alkitab sebagai Allah yang menyatakan diri, ini aku loh begini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam bagian yang kedua dari pernyataan Allah dalam Mazmur 19 ini, tema yang kedua masuk ke dalam Taurat Tuhan. Sebelum ke sana, kita tadi mengenal Daud sebagai seorang gembala. Setelah Daud menjadi gembala, Daud menjadi raja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa salah satu hukum yang perlu dilakukan oleh seorang raja di Israel sana adalah Ulangan pasal 17. Saya akan bacakan. Kalau seorang dinobatkan menjadi raja, dia harus diberi sebuah buku berisi hukum-hukum Allah yang disalin dari buku asli yang disimpan oleh imam-imam Lewi. Buku itu harus selalu ada di dekatnya, seumur hidup dia harus membacanya supaya belajar menghormati Tuhan Allahnya dan dengan setia mentaati segala perintah yang tertulis di dalamnya. Itulah hukum di Israel. Dan Daud mendapatkan kopi dari hukum-hukum itu dan hukum-hukum itu selalu dibawa Daud dan terus dibacanya. Seorang raja seperti Daud yang membaca hukum-hukum itu, kemudian dia bisa berkesimpulan sesuatu. Dan inilah kesimpulan Daud ketika membacanya. Taurat Tuhan itu yang dia baca itu sempurna, menyegarkan jiwa. Waktu Daud membacanya, jiwanya disegarkan. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Dia sebagai orang yang tidak berpengalaman memimpin satu bangsa yang besar, Tuhan beri hikmat. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Ada sukacita ketika dia berjumpa dan semakin mengenal Tuhan di dalamnya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, membuat matanya berbinar-binar. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, kata Daud ketika membaca firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah perkataan Daud. Tetapi hal yang penting yang saya ingin sampaikan sebagai bagian dari firman Tuhan perenungan kita siang hari ini adalah apa kata Tuhan sendiri tentang firman-Nya. Saya mau katakan bahwa saudara-saudara boleh lupa segala sesuatu yang saya ceritakan, tetapi jangan lupa yang ini. Apa kata Tuhan tentang firman-Nya? Ditulis melalui Nabi Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dikatakan beginilah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab nabi-nabi sering dikatakan beginilah firman Tuhan, demikianlah yang Tuhan katakan dan sebagainya. Karena nabi itu mendapat pernyataan dari Tuhan dan dia menuliskannya. Yeremia dalam hal ini mendengar perkataan Tuhan dan Yeremia menuliskannya di dalam Alkitab sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan itu. Menarik sekali apa yang mau dikatakan. Ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau katakan, tetapi sebelum ngomong yang penting ini, dia ngomongin hal yang lain lagi. Tiga jangan ini sebelum ngomong ini. Mau mengkontraskan sesuatu yang mau dia omongkan nanti, sesuatu yang lebih berharga daripada tiga hal ini. Dia mulai dengan yang pertama, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Yang kedua, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Yang ketiga, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan. Tapi bukankah itu yang kita cari ya? Kita butuh uang kan? Ada yang gak butuh uang? Kita butuh uang ya. Uang itu punya nilai tukar. Kita tukar dengan studi, dengan laptop untuk kerja, untuk belajar, dengan buku-buku, dengan piknik, dengan segala sesuatu butuh uang ya. Kita perlu uang
kita tukar dengan banyak, uang punya nilai tukar. Tapi dikatakan, kalau kita punya kekayaan, jangan bermegah atas kekayaan itu. Tuhan gak akan, orang ini kaya banget begitu ya. Tuhan gak ada kaget-kagetnya seperti itu dan gak impress dengan itu. Ada orang bilang, saya gak kaya gak apa-apa, yang penting saya pintar begitu ya. Saya bisa mempengaruhi dunia dan macam-macam. Jangan orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya. Orang bilang, saya gak pintar, gak kaya gak apa-apa, yang penting saya sehat gitu. Daripada pintar, kaya, sakit melulu gitu ya, gak bisa menikmati gitu. Tapi dikatakan, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Lah terus apa begitu ya? Kekuatan, kekayaan, kan kita pengennya kuat, kaya, pintar lagi ya, begitu ya. Tapi janganlah itu. Nah, ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Sesuatu yang ketika kita punya itu, Tuhan akan bilang, yes. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan. Namun, kontras dengan itu, namun, siapa mau bermegah, kalau kita mau bangga atas sesuatu, kalau kita mau bersukacita atas sesuatu, maka baiklah dia bersukacita, bangga, bermegah atas hal ini. Atas hal apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ketika kita memahami dan mengenal dia, Tuhan sangat bersukacita. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, dari mana kita tahu apa yang Tuhan suka dan tidak suka? Tuhan harus ngomong. Dan Tuhan ngomong melalui firman-Nya, sungguh ini yang aku sukai. Kamu mau menyukakan hatiku, inilah yang menyukakan hatiku. Kalau engkau memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Don't miss it dalam hidup kita. Jangan kita meletakkan tangga kita di sisi tembok yang salah. Tuhan bersukacita, dikatakan semuanya itu kusukai kalau kita memahami dan mengenal dia. So it is very important. Apa itu memahami dan mengenal dia? Itu berasal dari dua kata bahasa Ibrani. Memahami adalah sakal, mengenal, terjemahan bahasa Indonesia mengenal itu adalah yada. Sakal dan yada. Sakal dan yada adalah dua kata yang kadang-kadang sinonim ya, sering dipertukarkan begitu. Tetapi sebetulnya ada perbedaan yang mendasar. Sakal artinya kita memiliki pengetahuan yang benar, memahami dengan benar. Bukan hoax, tapi benar pengetahuannya. Yada adalah pengenalan yang lahir dari pengalaman atau relasi. Yang satu adalah kontennya benar, yang satu berangkat dari relasi. Jadi Tuhan ingin supaya kita memiliki pengenalan yang benar akan dia. Maka kita perlu membaca firman-Nya sehingga kita tahu bahwa oh Tuhan ini begini, bukan sesuatu yang keliru. Tetapi kita menyelam masuk di dalamnya dan berelasi dengan Tuhan yang menyatakan di dalam firman. Itu yang Tuhan suka. Bapak Ibu Saudara sekalian, J. Packer membedakan dua hal ini dengan kalimat ini. Yang satu namanya knowing about God, yang satu adalah knowing God. Mana yang diperlukan? Dua-duanya. Kita perlu know about God. Tahu pemahaman pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita perlu belajar firman-Nya, kita perlu mendengar pemaparan firman, menyelidiki Alkitab dan sebagainya. Sehingga kita punya pengetahuan yang benar. Tetapi tidak berhenti di situ, melalui pengenalan yang benar ini, kita masuk menyelami dalam relasi dengan Tuhan. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Ini untuk menggambarkan, ini ada ilustrasi lain ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang kenal Bapak Ibu di depan ini? Pak Jokowi dan Raisa ya. Pak Jokowi, kita bisa punya pengenalan yang benar tentang Pak Jokowi ya, bahwa ijazahnya asli begitu ya dan macam-macam. Kita perlu punya informasi yang benar tentang Pak Jokowi, kita bisa punya informasi yang benar tentang Raisa, tetapi akan tetap berbeda dengan kalau anaknya Pak Jokowi mengenal bapaknya atau suaminya Raisa mengenal Raisa. Yang satu pengenalan faktual dan penting, tetapi yang satu juga tidak kalah pentingnya dan kita harus masuk di dalamnya, yaitu pengenalan relasional. Itulah sakal dan yada. Tuhan mau kita mengenal dia dan masuk dalam relasi untuk mengalami apa yang kita kenal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita semua adalah kenapa sih yang kayak begitu penting buat Tuhan? Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita udah kelamaan jadi orang Kristen. Sehingga ketika mendengar kata knowing God, mengenal Tuhan, biasa begitu ya. Tapi ada sesuatu yang very serious di dalam pengenalan akan Tuhan ini.
Kenapa buat Tuhan? Tuhan sangat suka dan Tuhan sangat menginginkan hal itu. Lebih daripada kalau kita punya segala sesuatu yang lain. Why? Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak akan mungkin mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada begitu banyak peristiwa, kehilangan, penderitaan, kesusahan dan sebagainya di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, sangat mudah kita salah paham, gagal paham dengan Tuhan dan kita kecewa kepada Tuhan. Kita sering ya mendengar orang yang kecewa dengan Tuhan, terus meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak merhatikan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sungguh mengenal Tuhan, ada satu peristiwa hidup kita, kehilangan dan segala macam. Sesuatu yang sangat menyakitkan, kita tidak inginkan dan sebagainya. Aduh, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu tidak pernah curang, Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan, Tuhan ada di pihak saya. Kenapa ini terjadi? Saya nggak tahu. Ini misterinya. Kenapa ini perlu terjadi? Saya nggak tahu, tapi nanti saya bisa ketemu Tuhan. Kalau nggak di dunia ini nanti sesudah saya ketemu muka dengan muka. Tetapi saya tidak meragukan Tuhan karena saya mengenal Dia. Tetapi berbeda sekali kalau orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika peristiwa ini terjadi, maka dia melihat, Tuhan, kenapa engkau begini? Apakah engkau mengasihi aku atau tidak dan sebagainya. Tidak mengenal Dia sehingga kita gagal paham, salah paham kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengenal Tuhan akan mempercayai Tuhan dan meletakkan yang namanya misteri itu bukan karakter Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Yang misteri adalah peristiwanya. Saya nggak tahu dan kadang-kadang Tuhan kasih tahu, kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu. Pada saat kita di sini, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha baik. Itu adalah kebenaran. Kita lihat bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, maka atau pengenalan akan Tuhannya sangat kecil, maka dia akan sampai pada titik di mana dia tidak bisa percaya sama Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mungkin mencintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hukum yang terutama dan yang pertama mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Bagaimana mungkin kita bertumbuh mengasihi Tuhan dengan segenap ini kalau kita tidak mengenal Dia. Bahasa Indonesia mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita kenal pun belum tentu sayang, apalagi nggak kenal. Kita hanya bisa bertumbuh semakin mencintai Tuhan kalau kita semakin mengenal Dia. The more you know Him, the more you love Him. Ketika kita semakin mengenal tentang pribadinya, apa yang Dia lakukan dan sebagainya. Kita bilang, wow Tuhan, who am I? Aku mengasihi Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya bisa bertumbuh makin mencintai Tuhan kalau kita semakin mengenal Tuhan. Kita hanya bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan sekedar beraktivitas pelayanan, tetapi melayani Tuhan dengan segenap hati kalau kita mengenal Dia. Kalau kita menyerahkan diri bagi Tuhan dan kemuliaannya. Karena kita mengenal Dia. Kita hanya bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kita mengenal Dia. Penyembahan adalah respon yang kita berikan terhadap pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Kita mencerminkannya melalui pujian kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, pujian kita akan menjadi pujian yang kosong. Saudara perhatikan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa mempercayai Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Basically, hampir segala sesuatu dalam kehidupan Kristen kita akan stuck pada level pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan segini, pertumbuhan kita akan mentoknya di situ. Semakin bertambah pengenalan kita akan Tuhan, akan ada space untuk kita bertumbuh dalam banyak hal yang lain. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada yang mungkin kita selama ini pikirkan. Petrus mengatakan, anugerah damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa ilahinya telah mengaruniakan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, untuk godly living, melalui apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Melalui pengenalan akan Tuhan itu diberikan. Paulus berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena dibandingkan dengan
Pengenalan akan Kristus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di manakah kita dalam perjalanan mengenal Tuhan? Tuhan memberikan kita otak yang luar biasa. Kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita mempelajari strategi bisnis dan macam-macam. The best use of the brain yang Tuhan berikan pada kita adalah kita pakai brain kita untuk belajar mengenal Tuhan. That's the best use. Dia yang memberikannya kok. Dan itulah yang dihayati Daud juga. Mazmur 19 ayat 11, lebih berharga itu semua daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Lebih manis daripada madu, bahkan madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Buat Daud, pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya sedemikian berharga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bagian ini, Mazmur 119, satu pujian kepada pernyataan Tuhan melalui firman-Nya. Saya baca bagian yang P, bagian J Bapak Ibu Saudara yang baca. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu lebih dari memiliki segala harta. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mulutku kungangakan dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerohanian kita perlu sampai pada titik di mana mengenal Tuhan itu bukan sekedar menjadi kewajiban, tetapi menjadi sukacita dan sesuatu yang manis dalam hidup kita. Itu menjadi gairah kerinduan kita seumur hidup kita sampai kita ketemu muka dengan Tuhan nanti. Mazmur 19, siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri, bebaskanlah aku daripada yang tidak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela, bebas dari pelanggaran besar. Apa yang dikatakan bagian ini? Tadi Daud memuji tentang pernyataan Allah melalui alam semesta, melalui firman-Nya. Tetapi kali ini dia mendapati bahwa pengenalan akan Tuhan itu mengubah dia, mengubah hidupnya. Jadi bukan berhenti pada pikiran dan hatinya, tetapi meluap keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tim Keller berkata bahwa orang disebut sungguh-sungguh kenal Tuhan itu bukan kalau dia menang cerdas tangkas Alkitab. Tetapi kalau pengenalan akan Tuhan itu memenuhi dia, mengalir keluar dari pikirannya, mengalir ke seluruh hidupnya, membuat dia mengambil keputusan yang berbeda, membuat dia berkata-kata secara berbeda, membuat dia mempertimbangkan sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapati setelah kita bergaul lama dengan Tuhan dan firman-Nya, kita mulai mengadopsi pikiran-pikiran Tuhan. Kita mulai mengadopsi apa yang Tuhan suka, dan kita mulai peka terhadap hal-hal yang Tuhan tidak suka. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang akan dikerjakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana respon hati kita saat ini? Kalau Tuhan memberikan tes begitu ya, kira-kira hati kita itu penuh, sangat merindukan Tuhan, atau empty, ya begitu ya, atau setengah hati, ya kadang-kadang enggak begitu ya, atau melakukannya karena kewajiban saja. Ini serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ulangan 4 ayat 29, engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan engkau akan menemukan aku asalkan kau mencari Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan ingin kita serius dengan itu. Bukan secara casual saja tentang hal itu. Tuhan mau kita dengan segenap hati dan segenap jiwa mencari Dia. Yeremia, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, mencari, menemukan. Ketika kamu menanyakan aku dengan segenap hati, wholeheartedness, whole heart, itu adalah sesuatu yang Tuhan suka. Kita mencari Dia dengan segenap hati, maka Tuhan akan membiarkan dirinya ditemukan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang punya anak-anak kecil, kadang-kadang kita main petak umpet bukan ya, sama anak kita ya. Tujuan dari petak umpet dengan anak kita itu apakah supaya kita tidak pernah ditemukan oleh anak kita kemudian kita menang begitu? Bukan ya. Tujuan dari petak umpet adalah kita bermain dengan anak-anak dan kalau anak kita nyari kita ya nggak ketemu-ketemu, apa yang Bapak Ibu lakukan coba? Kalau anak itu udah nyari sana kemari nggak ketemu-temu gitu. Kita mungkin akan julurin kaki kita dikit begitu ya. Kemudian papa di situ gitu ya. Kemudian anak kita lihat kita, kemudian dia peluk kita begitu ya. Tuhan ingin kita menemukan dia, mencari dia. Dan tujuan Tuhan membuat kita mencari dia bukan supaya dia menyembunyikan diri. Tetapi supaya Tuhan berjumpa dengan kita dalam pencarian kita. Dan kita mendapati bahwa Tuhan suka untuk kita temukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Seringkali kita tidak mengalami kepuasan di dalam Tuhan karena kita tidak lapar dan haus. Saya ingin menutup perenungan firman pada hari ini dengan dua ayat yang kita akan baca sama-sama sekarang. Dari Lukas pasal 10 ayat 39 dan 42. Bersama-sama 2, 3. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Mari kita renungkan bagian ini saudara-saudara. Ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Betania dan mampir ke rumah Maria bersama dengan murid-muridnya. Satu hal yang sangat wajar yang diharapkan oleh orang pada saat itu adalah Maria bersama dengan Marta menjamu Tuhan Yesus sebagai tamu agung. Tapi saya membayangkan waktu itu Maria waktu melihat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan mulai mengajar di dalam rumahnya. Maria kemudian bimbang. Kalau saya ke dapur, saya nggak bisa dengar Tuhan Yesus ngomong apa. Nanti saya kehilangan banyak apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Mau di mana ya? Mau di mana ya? Kemudian Maria memilih duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus. Dan terus mendengar perkataannya. Tidak ingin kehilangan satu kata pun dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika saudara-saudara buka Alkitab, mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Masuk dalam postur hati seperti Maria. Tuhan, aku mau mendengarkan Kau. Nyatakan dirimu supaya aku boleh semakin mengenal Engkau. Saya merindukan Tuhan berkata, Engkau sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang bisa kita kejar selama kita hidup di dunia ini. Tapi biarlah kita mengejar hal-hal yang membuat Tuhan, yes, aku suka dengan hati. Yaitu ketika kita memahami dan mengenal Dia. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu merindukan supaya Tuhan terus kobarkan gairah kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Lebih daripada kami mengenal apapun di dunia ini. Karena kami tahu itu yang menyukakan hatimu. Karena kami tahu itu yang kami butuhkan dalam hidup kami di dunia ini. Lebih daripada makanan minuman kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan. Tarik kami kepada dirimu sendiri. Nyatakan dirimu kepada kami. Bahwa kami masuk lebih dalam pengenalan akan hati Tuhan. Dan biarlah pengenalan akan Tuhan itu meluber keluar dalam seluruh hidup kami. Sehingga kekristenan kami bukan hanya menjadi ritual kosong keagamaan. Tetapi menjadi pengalaman yang sejati dengan Allah yang hidup. Sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.